Halo, ini kelihatan ya? Tayangannya kelihatan. Oh, yang sini yang nggak kelihatan malah. Yang sini nggak kelihatan. Sampai kelamaan. Kayak itu belum panggil aja. Halo. Ya, part-part kayak gitu nggak dinyalakan nggak? Nyala. Dipencet ini kan nggak bisa nyala, nyala, nyala kayaknya nyala kan? Kalau mati kan nyala, kalau nggak merah, nyala kan? Hah? Nyala nggak? Nyala kan? Hah? Nyala? Ya udah tanya, sudah nyala berarti. Memang anunya kayak gitu. Tapi kok terus ini yang bawah supaya bisa ke bawah gimana? Bermasalah. Enak kalau pakai online aja, nggak usah ribet-ribet. Dapat banyak kita. Ini kita ngulangi lagi yang kemarin sudah. Halo. Halo, halo. Halo. Iya Pak. Nah, Iya kita Pak. Ya, halo Pak. kita ini mulai lagi yang ngulang kemarin yang jaring-jaring pipa. Jaring-jaring pipa kemarin baru sekilas saya menjelaskannya. Jaring-jaring pipa ini ditemui di jaringan pipa air minum PDAM yang sebenarnya tidak hanya PDAM saja, bisa apa saja. Misalnya
minyak juga bisa, minyak Pertamina itu juga bisa lewat jaringan. Tetapi yang kita hadapi, yang kita pelajari, itu kita gunakan untuk pekerjaan teknik sipil, jadi jaringan pipa air minum. Nah, kalau ada jaringan limbah itu tidak masuk karena jaringan limbah itu tidak aliran penuh, aliran sebagian, jadi itu termasuk saluran terbuka, tidak pengaliran dalam pipa, walaupun prakteknya dalam pipa, tetapi karena tidak penuh, hanya sebagian, maka itu aliran saluran terbuka, jadi open channel, jadi bukan jaringan air limbah, tapi jaringan air minum. Kalau jaringan air minum itu penuh, dia penuh, penampangnya penuh, tidak ada penampang sebagian. Jadi itu yang digunakan. Sebenarnya minyak juga bisa, tapi berat jenisnya harus tidak sama dengan satu, berbeda, dipisahkan. Nah, yang sering kita kerjakan itu yang pekerjaan jaringan pipa air minum. Nah, kemudian ini kok nggak jalan Ibriye sih. Oh, jalannya di situ. Nah, skemanya kira-kira jaringan pipa itu pakai skema yang sederhana, kecil itu seperti ini. Nah, jaringan kecil. Kalau jaringan kecil seperti ini bisa dihitung dengan kalkulator. Bisa dihitung dengan kalkulator. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya jaringan kecil juga dengan komputer, karena ada komputer. Tapi bisa dihitung dengan kalkulator. Ini bisa dihitung dengan kalkulator. Masih bisa, tapi lama. Nah, jaringannya ini ada berapa jaring? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 jaringan. Ini yang di sini belum bisa, tapi online saja semua dulu, enggak apa-apa, untuk mengejar waktu. Nah, ini debit masuknya apa? Debit masuknya mana? Itu Q1 dan Q2. Debit masuk. Debit keluarnya adalah Q yang ada di kanan ini, Q4. Nggih, nan saya mboten saged iku lho. Dicoba-coba. Iya, nggak mau keluar gambarnya. Di sini boleh di petak sebentar. Nggih. Baru ngajar ya? Nggih. Mboten apa? Selani. Ini gambar tampilan awalnya mana, Pak? Ngeten mawon. Nah, ini apa dianu malih. Ini kan mati nih. Ini kan posisi mati. Nggih. Dihidupkan malih. Di reset ulang dulu aja. Nggih, ini kan posisi mati, merah nih. Dijokirin. Tunggu sampai dia berhenti merah dulu, baru nanti kita bisa hidupin. Nah, itu merah, tapi kan harus dihijaukan. Kalau nggak dihijaukan kan nggak urut. Tunggu diem dulu, Pak. Oh, nunggu diem dulu. Ya. Jadi contohnya ini nggak gerak. Tadi anunya itu ada pilihan 1, pilihan 2, tapi itu nggak bisa, nggak gerak. Tak klik-klik nggak bisa. Udah ditancapin belum Pak ini kabel HDMI-nya? Oh, HDMI belum perlu ditancepin ya. Oh, ini. Pantas rek. Maaf Bapak, ini HDMI. Pantas mangkok kok ora iso iki ngopo sih kan. Kabel HDMI-nya belum ditancapin nih Bapak.
Dan saya Jadi, saya bantu Bapak ya. oh iya, aku juga kepikiran. Buat nopo-nopo Pak. Aku kepikiran sama ini kan cabang 2, karena cabang 2 ini kan jadi ribet. Makanya saya bawakan tadi kok nggak bisa nyala. Nah itu sudah nyala Pak. Sudah nyala ya. Sudah ya Pak ya. Oh iya iya. Clear iya. Pak. Clear Aman? clear nggih. Ya. Ngatur nuwun. Nggih, sami-sami Bapak. Jadi ini tadi maaf ini tadi HDM-nya belum dicucuk, jadi nggak yang langsung itu, yang langsung kuliah di ruangan itu nggak bisa lihat tayangan di layar. Tapi kalau yang online bisa, nggak ada masalah. Jadi misalnya ini jaringan sederhana A B C D E F G H I. GHI, I-nya ada di bawah ini, di bawah A, H-nya di bawah B. Nah, jadi jaringannya seperti ini, ada 4 buah jaringan. Jaringan 1 yang paling kiri ini tinggi, kemudian jaringan 2, 3, dan 4 yang paling kanan. Nah, ini dihitung dengan iterasi. Ini cara menghitung ini ada 2 cara, yaitu cara Hardy cross, cara cross, dan cara matrik, metode matrik. Tapi yang digunakan pada hitungan ini menggunakan cara cross, iterasi cross. Nah, aliran keluar dari sistem biasanya dianggap terjadi pada titik simpul. Titik-titik simpul. Metode Hardy cross dilakukan secara iteratif. Pada awal hitungan ditetapkan debit aliran melalui masing-masing pipa secara sembarang. Kemudian debit aliran di semua pipa dihitung, debit aliran di semua pipa berdasarkan nilai awal tersebut. Prosedur hitungan diulangi lagi sampai persamaan kontinuitas di setiap titik simpul dipenuhi. Nah, persamaan kontinuitas titik simpul itu apa? Itu debit masuk sama dengan debit keluar. Jadi itu harus dipenuhi. Pada jaringan pipa harus dipenuhi persamaan kontinuitas dan tenaga, yaitu aliran di dalam pipa harus memenuhi hukum-hukum persamaan aliran pipa tunggal, dalam pipa tunggal. Jadi hukumnya apa? Hukumnya HF sama dengan 8FL per V kuadrat GD pangkat 5 Q kuadrat. Ini harus dipenuhi oleh semua pipa yang ada di dalam jaringan. Terus kok macet. Nah itu aliran masuk ke dalam tiap titik simpul harus sama dengan aliran keluar, hukum kontinuitas, sehingga delta Qi sama dengan 0. Jadi sama dengan pipa seri paralel kemarin atau kolam 3 tandu kemarin, pipa bercabang 3 atau 4 kemarin, debit masuk sama dengan debit keluar. Nah, kemudian yang berbeda ini, jumlah aljabar dari kehilangan tenaga dalam satu jaringan tertutup harus sama dengan 0, yaitu sigma HF sama dengan 0. Nah, rumus kehilangan tenaga akibat gesekan. Setiap pipa dari sistem jaringan terdapat hubungan antara kehilangan tenaga dan debit. Secara umum hubungan tersebut dapat dituliskan, dinyatakan dalam bentuk ini. Sigma HF sama dengan K kali Q pangkat M. Nah, K-nya
K-nya itu apa? K-nya itu yang 8 FL per V kuadrat GD. Itu GD pangkat 5 itu K. Jadi K itu faktor dari hitungan 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5. Nah ini. Dengan M tergantung pada rumus gesekan pipa yang digunakan. Nilai K tergantung pada rumus gesekan pipa yang dan karakteristik pipa. Nah, seterusnya, nah ini rumusnya adalah HF sama dengan K kali Q kuadrat. Nah, ya, M-nya itu 2 Q kuadrat. Nah, yes. Akan tetapi karena perbedaan kecepatan pada masing-masing pipa tidak besar, maka biasanya nilai M dianggap konstan untuk semua pipa, yaitu nilainya 2. Sebagai contoh hukum Darcy, HF sama dengan K kali E kuadrat. Nah, K-nya ini 8 FL per GV kuadrat D pangkat 5. Itu nilai K-nya. Nah, hukum kontinuitas, kok itu mlebu sini. Ini salah masuk ini. Salah masuk. Ini salah masuk. Nah, ini dianggap tidak ada, tidak nyambung dengan uraian sebelumnya ini. Dengan hukum Darcy, ya, sampai di sini aja. Kemudian kita masuk ke metode Hardy-Cross. Nah, dianggap bahwa karakteristik pipa dan aliran masuk dan yang meninggalkan jaringan pipa diketahui dan akan dihitung debit pada setiap elemen jaringan tersebut. Jika tekanan pada seluruh jaringan juga dihitung, maka tinggi tekanan pada satu titik harus diketahui. Nah, ini prosedur hitungannya yang utama ini, yang penting, yang perlu dipahami ini. Prosedur perhitungan metode Hardy-Cross dilakukan sebagai berikut. 1. Pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa Q0 hingga terpenuhi syarat kontinuitas. Hitung kehilangan tinggi tenaga pada tiap-tiap pipa dengan rumus HF sama dengan K kali Q kuadrat. Nah, jaringan pipa dibagi menjadi sejumlah jaringan tertutup. Sedemikian sehingga tiap pipa termasuk dalam paling sedikit satu anggota jaring. Hitung jumlah kerugian tinggi tenaga di sekeliling tiap-tiap jaring, yaitu sigma HF. Jika pengaliran seimbang, maka sigma HF sama dengan 0 dalam satu jaring. Hitung nilai sigma 2 kaki harga mutlak untuk setiap jaring. Pada tiap-tiap jaring diadakan koreksi delta Q supaya kehilangan tinggi tenaga dalam jaring menjadi seimbang. Besarnya koreksi delta Q tersebut adalah delta Q adalah sigma kaki kuadrat per sigma harga mutlak 2 kaki 0. Kemudian tahapan ke-7, debit yang telah dikoreksi sebesar Q sama dengan Q0 ditambah delta Q. Prosedur dari 1 sampai 6 diulangi hingga akhirnya diperoleh delta Q0. Dengan Q debit yang sebenarnya, Q0 debit yang dimisalkan, delta Q adalah koreksi debit. Nah, ini saya mencoba menjelaskan rumus delta Q. Delta Q ini, delta Q itu koreksi.
Jadi HF itu sama dengan K kali Khi. Nah, Khi-nya ini adalah Khi0 ditambah delta Khi. Khi0 itu debit yang dimisalkan. Kita itu debitnya belum tahu, jadi kita memisalkan debit dulu. Dimisalkan, dicoba-coba dengan angka tertentu. Sehingga ada kesalahannya. Kesalahannya itu delta Khi. Jadi debit yang sesungguhnya Khi ini adalah Khi0 ditambah delta Khi. Nah ini kalau kuadrat ini dikuadratkan. Jadi Khi0 kuadrat ditambah 2 Khi0 kali delta Khi ditambah delta Khi kuadrat. Nah delta Khi ini harus kecil. Delta Khi ini kecil mendekati 0. Jadi kalau kecil dikuadratkan itu kecil banget. Jadi ini mendekati 0. Jadi ini dianggap 0. Kalau ini dianggap 0 berarti HF sama dengan kaki 0 kuadrat ditambah 2 kaki 0 delta Khi. Nah, dalam satu jaringan tertutup itu sigma HF itu sama dengan 0. Dalam satu jaringannya itu sigma HF sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0 berarti delta Khi sama dengan kaki 0 kuadrat dibagi 2 kaki 0. Nah ini jadi terus nilainya ini bisa ini jumlah kehilangan tenaga tiap jaringan itu sama dengan 0. Nah, mendekati 0. Kalau mendekati 0 berarti ini jumlah ini mendekati 0. Jadi ini. Nah, terus nilai 2 kaki 0 sigma 2 kaki Khi0 kaki 0 ini di harga mutlak, dipasang harga mutlak. Karena ini bisa min. Ini bisa min. Kalau harga mutlak jadi ini selalu positif, delta Khi-nya selalu positif. Untuk jaringan pipa yang cukup besar, hitungan dilakukan dengan komputer, tapi jaringan yang kecil bisa dilakukan dengan kalkulator. Nah, hitungan jaringan pipa sederhana dengan membuat tabel untuk setiap jaring. Dalam setiap jaring tersebut jumlah aljabar kehilangan tenaga 0, jumlah sigma HF. Dengan catatan aliran searah jarum jam dianggap ditinjau dari pusat jaringan diberi tanda positif, sedang yang berlawanan jarum jam diberi tanda negatif. Untuk memudahkan hitungan dalam tiap jaringan selalu dimulai dengan aliran yang searah jarum jam. Koreksi delta Khi dihitung dengan rumus di atas. Arah koreksi harus disesuaikan dengan arah aliran. Apabila dalam satu jaring kehilangan tenaga karena aliran searah jarum jam lebih besar dari yang berlawanan jarum jam, maka arah koreksi debit adalah berlawanan jarum jam atau negatif. Nah ini kalau dibaca, dipahami susah. Kalau diaplikasikan dengan contoh akan lebih jelas. Contohnya ini. Jadi ini jaringan pipa, ada 2 jaringan. Jaringan 1 yang depan yang bawah, jaringan 2 yang kanan yang atas. Jadi anggota pipanya adalah pipa AB, BC, AC, itu jaringan 1. Jaringan 2, pipa BD, DC, dan BC. Jadi BC ini adalah salah satu pipa yang menjadi 2 anggota jaringan. BC ini menjadi 2 anggota jaringan. Tadi dikatakan paling sedikit satu pipa itu menjadi 1 anggota. Paling sedikit. Jadi ada yang menjadi 2 anggota jaringan. Jaringan 1, jaringan 2 itu pipa BC. Sehingga nanti hubungannya dengan koreksi. Jaringan pipa dengan debit masuknya 100, debit keluarnya 20, 50, dan 30. Jadi debit masuk
sama dengan debit keluar, atau debit masuk dikurangi debit keluar sama dengan 0. Itu hukum kontinuitas dipenuhi dalam jaringan ini. Debit masuk dan debit keluar di atas hitung debit masing-masing pipa. Nah, ini ditanyakan debit masing-masing pipa. Ini misalnya satuannya liter per detik, 100 liter per detik, masuk di A, keluar di B itu 20, di C 30, di D 50. Nah, hitung debitnya, debit masing-masing pipa. Jika nilai K2, 4, 1, 5, dan 1. K itu apa? K itu 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5. Jadi itu nilainya tidak ketemu 1 atau 2 itu tidak. Tapi ada nilai berapa? Nilai mungkin 50 atau 100. Nah itu dicari yang terkecil itu dianggap 1. Jadi nilai K ini adalah nilai perbandingan. Nilai yang terkecil dianggap 1, berarti yang lebih besar dibagi itu, berarti bisa 1,5, bisa 2, bisa 3, bisa 5. Jadi nilai K ini adalah 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5. Dalam kenyataannya nanti kalau Anda merencana menghitung di lapangan, kalau soal dan tugas itu ini langsung dikasih angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini kalau di meja kuliah, di bangku, di apa itu, bukan perencanaan, bukan masuk di lapangan. Kalau masuk di lapangan Anda tidak menemui ini, tidak ketemu ini. Tapi Anda harus menghitung tadi 8 FL per V kuadrat GD pangkat 5 itu dihitung semua pipa. Kemudian yang terkecil dianggap 1, dibagi yang terkecil. Berarti yang terkecil 1, yang lebih besar berarti lebih dari 1. Lebih besar dari 1. Nah, kemudian ini ditabelkan. Ini jaring 1. Jaring 1 sampai di sini, ini jaring 1. AB ini. Nah, tadi yang dinamakan dimisalkan tadi, Q0 tadi, ini AB ini, Q0. Jadi kalau ini masuk 100, maka yang meninggalkan A ini berapa? Ini dimisalkan saja. Jadi dimisalkan AB 70, berarti AC-nya harus AB ditambah AC harus sama dengan 100. Jadi kalau ini yang 70, berarti yang AC itu 30, sehingga jumlahnya 100. Jadi ini seimbang. Dimisalkan seimbang walaupun belum sesungguhnya. Sekarang kalau ini 70 masuk, terus meninggal titik B itu 20, berarti masih 50. Kalau 50 berarti kalau BD-nya 15, dibuat 15, maka BC-nya harus 35, karena jumlahnya harus 50, setelah keluar 20. Nah, ini 35. Sekarang yang AC tadi, yang AB 70, yang AC 30. 30, 35, yang masuk menuju titik C. 30 dan 35 berarti 65. 65 yang keluar 30. Ini yang sudah diketahui, yang pasti. Yang keluar 30. 65 dikurangi 30 berarti 35. Jadi yang naik ini 35. Sekarang ini naik 35, terus yang menuju BD ini juga sudah terhitung tadi 15. 15 tambah 35 sama dengan 50. Jadi pemisalan itu harus seperti ini. Walaupun bebas, tapi harus pas. Debit masuk sama dengan debit keluar. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Halo, yang online? Yang online gimana?
Masih Pak, belum Pak, belum Pak. Belum. Oke. Belum. Nah, terus ini dimasukkan dalam tabel. AB nilai K-nya berapa tadi? 2. BC nilai K-nya 1. CA AC itu nilai K-nya 4. Nah, kita lihat. Nah, 2 1 4. BD 5, DA 1. Nah, kita lihat. BD 5, BC 1, terus CD ini bukan CB ini, CD ini salah ini. Ini CD, CD 1. CD kita lihat ya. BC 1, CD 1, bukan BC. Nah, BC kalau CB dan BC kan sama. Jadi ini bukan B tapi D. Kita lihat CD 1 yang ke atas ini loh. Yang ke atas. Yang ke atas ini tadi debitnya berapa yang dimisalkan 35. Kita lihat. Yang ke atas 35 ya, 35. Yang BC juga 35. Yang BD 15. Nah, itu debit yang kita misalkan. Debit yang sini yang AB ke atas 70, yang AC 30. AC itu CA 30. Kemudian BC 15. Nah, ini. Terus rumusnya tadi kan delta Q sama dengan sigma kaki kuadrat dibagi sigma harga mutlak 2 kaki 0 kaki 0 2 sigma kaki ke 0. 2 kaki 0 itu mana ini kurang 0 ini 2 kaki 0 yang ini kaki kuadrat, kaki 0 kuadrat ini juga yang dimisalkan kan, debit yang dimisalkan. Nah, ini dihitung kaki kuadrat dihitung. Ini yang pipa AB 70 dikuadratkan sama dengan 9800 kaki kalikannya 2. Jadi ini dikuadratkan 4902 dikalikan 2 9802. BC 35 kuadrat 1225. Terus CA, lah ini CA kok min, kenapa CA kok min? Min karena ini CA atau AC ini terhadap jaring ini, jaring 1 ini putarannya berlawanan jarum jam. Putarannya berlawanan jarum jam. CA atau AC ini berlawanan jarum jam, maka nilainya negatif. Sedangkan yang BC dan AB ini searah jarum jam, maka nilainya positif. Ini positif, ini positif, ini negatif. Nah, kemudian ini dijumlah. Nah, jumlah ke bawah ketemunya ini. Sedangkan yang 2 kaki ini, sigma 2 kaki berarti kaki AB, 2 kaki AB, 2 kaki BC, 2 kaki CA. Nah, ini dihitung 2K, berarti 2 kali 2 kali 70. 4 kali 70 280. Terus yang sini 2 kaki berarti 2 kali 35 70. Yang ini 4. 2K berarti 8 kali 30. 8 kali 3 itu 240. Nah, ini dijumlah. Yang min itu yang ini, yang kaki kuadrat ini. Yang 2 kaki tidak min. Nah, dijumlah ke bawah. Kemudian ini jaring 1. Nah, jaring 2 mana? Jaring 2 itu ini. Nah, jaring 2 pipa BD ini. K-nya berapa tadi? K-nya 5 BD. K-nya 5. Jadi kaki kuadrat ini G-nya 15. Kaki kuadrat berarti 225 kali 5
1125. Terus BC. BC ini K-nya berapa tadi? 1. K-nya 1, debitnya 35 kuadrat kali 1 sama dengan ini. Kok min? Nah, kenapa kok min? Karena ini berlawanan jarum jam terhadap jaring 2, ngelihatnya jaring 2. Jaring 2 yang searah jarum jam mana? Ini. BD. Hanya BD yang searah jarum jam. Yang lainnya berlawanan arah. Jadi BC negatif, CD juga negatif. Ini bukan CB tapi CD. CD negatif. Maka ini negatif. Nah, kemudian dua kaki positif semua ini dijumlah ini. Jadi kaki kuadrat dibagi dua kaki itu sama dengan delta Q. Nah, jadi delta Q1 itu jaring 1 7425/590 sama dengan 12. Delta Q2 min 1325 dibagi 290 sama dengan min 4,56897. Nah, sekarang koreksi terhadap jaring 1. Koreksi jaring 1. Ini dikoreksi. Nah, jadi debitnya menjadi Q menjadi Q0 dikurangi 12, Q0-nya 70 dikurangi Q ini yang dimisalkan 70 min 12, jadi sama dengan 57 berapa? Nah, 70 min 12,5847 sama dengan 57,4153 misalnya. Nah, ini nilai positif karena searah dengan jarum jam, jadi nilainya sini positif. Kemudian BC 35, ini bukan 2, ini 12 ini, salah. 35 min 12,5847 sama dengan 22,47. Ini juga sejajar jarum jam karena nilainya positif. Nah, sedangkan yang CA itu CA-nya min 30, arahnya kan berlawanan jarum jam. Min 12, jadi 30 min 12 berarti 42. Kok ditulis plus ini, ditulis min juga boleh sebenarnya. Ditulis kalau debit nggak ada minus, debit itu mesti plus. Debit itu aliran, jadi aliran itu mesti positif. Nggak ada aliran negatif, nggak ada. Aliran kurang itu nggak ada, aliran itu ya mengalir, ada debitnya. Nah, minus dan plus itu hanya menunjukkan arah. Jadi besarnya 42,5847. Arahnya berlawanan jarum jam, jadi negatif. Maka ini berlawanan arah dengan jarum jam. Aliran pipa AB dan BC pada jaring 1 searah jarumnya sehingga nilainya positif, sedangkan pipa CA pada jaring 1 berlawanan dengan jarum jam putarannya sehingga bertanda negatif. Nah, itu jaring 1. Jaring 2. Nah, yang perlu hati-hati di jaring 2 ini adalah koreksi pipa BC. Pipa BC tadi kan di hitungan pertama kan nilainya 35. Nah, pada koreksi kedua ini bukan 35 lagi, tapi sudah dikoreksi oleh jaring pertama menjadi 22. Jadi isinya di sini bukan 35 tapi 22. Karena sudah dikoreksi oleh jaring pertama. Sedangkan yang
pipa BD dan CD belum pernah dikoreksi, jadi masih awal, nilainya 15 dan 35. Nah, tadi pipa BC untuk jaring pertama tadi itu nilainya positif, tapi untuk jaring kedua nilainya negatif. Karena pipa BC ini untuk jaring pertama ini putarannya memang sejajar jarum jam, jadi positif. Dua-dua tadi juga masih positif karena sesuai dengan putaran jarum jam. Tapi di jaring kedua tidak, yang positif hanya pipa BD, pipa BC negatif. Sehingga di sini rumusannya min 22,41525 min. Nah, koreksinya min jadi plus. Jadi delta Q-nya min, koreksinya menjadi plus. Kalau delta Q-nya plus dikoreksikan min. Nah, balikannya. Karena rumusnya final min delta Q. Nah, min nilai plus berarti min sesungguhnya, tapi min nilai min jadi plus. Ini plus. Jadi ini nilainya setelah di trial yang pertama, pendekatan hitungan yang pertama. Terkoreksinya jadi ini. Sehingga ini itu digambarkan dalam gambar pendekatan kedua. Nah, 57,42, 42,58, 17,85, 19,57, 30,43. Jadi ini gambar pendekatan kedua. Nah, ini gambar pendekatan kedua. Ini juga ditabelkan lagi. Tabelkan lagi. Pipa AB 57,42. Pipa BC 17. Nah, pipa AC 42. Nah, ini juga dihitung lagi. Ini kaki kuadrat 2 kaki. Kemudian dijumlah. Ini 2 kaki, segma 2 kaki ini, segma kaki kuadrat ini. Nah, berarti sudah bisa menghitung delta Q1. Delta Q1 sama dengan kaki kuadrat dibagi segma 2 kaki 2K Q. Nah, itu delta Q1. Delta Q2 juga dihitung. Ini pipa BC, BD, dan CD. Ini masih sama, salah. BD yang atas, BC yang miring ini. Oh, enggak, ini sudah benar ini. Ini CD itu yang tegak. Nah, ya benar. Jadi BC atau CB itu 17, yang ini benar, yang tadi yang salah. Karena nilai ini. Sekarang dibalik posisinya. Posisi yang pertama tadi dengan yang ini berbeda. Nah, posisi yang pertama ini BC. Ini tadi di posisi trial yang kedua, pendekatan yang kedua, ini tulisannya CD yang BC ini. Jadi benar. Nah, terus CD-nya, CD ini harusnya CD tapi ini ditulis CB. Jadi yang pendekatan kedua tadi CD-nya ada di baris kedua, tapi di pendekatan pertama ini CD-nya ada di baris ketiga, jadi berbeda. K-nya memang sama, tapi nilainya berbeda. Yang ini itu keliru, CB yang terakhir ini harusnya CD. Kalau yang ini benar karena CD dan DC kan sama dibalik tempatnya aja. Benar. Nah, nilainya CD itu yang vertikal 30. CB ini, BC ini yang miring diagonal. Nilainya 17,85.
846 disingkat 85. Nah, terus itu dilakukan hitungan. Kaki kuadrat dihitung, 2 kaki 2 kq juga dihitung. Nah, yang kaki kuadrat itu bisa nilai min, sedangkan yang 2 kq itu nilainya harga mutlak, jadi selalu positif. Nah, sehingga bisa dihitung delta Q 1 ini, delta Q 2 ini dihitung. Kemudian dikoreksikan lagi. Nah, koreksikan lagi ini searah jarum jam, pipa BC juga searah jarum jam. Ini min, maka di sini jadi plus. Pipa CA. Nah, putarannya berlawanan jarum jam. Maka ini di harga mutlak. Harga mutlak itu maksudnya tidak ada aliran yang negatif. Kalau jumlah hitungan ini ada bisa negatif, bisa positif. Nah ini kan belum 0, yang 0 kan ini, 0 masih besar juga ini, 0,5 ini. Nah sekarang dihitung lagi pendekatan berikutnya, pendekatan ketiga. Ini jaring pertama, jaring kedua, terus pendekatan ketiga ini, gambar pendekatan. Ini nilai yang terakhir tadi dipasang di sini. Dipasang di sini nilainya. Kemudian dihitung di sini. Hitung mengikuti hitungan matematika saja. Nah, sigma Q kuadrat ini sekarang sudah kecil. Sedangkan sigma harga mutlak 2 kaki masih tetap nilainya sekitar 600. Karena kecil, maka ini kemungkinan sudah lebih kecil dari setengah. Tadi kan setengah terakhir. Nah, yang di sini ini kecil, negatif kecil. Nah, sekarang kita lihat. Ya. 0, yang delta Q1 0,14, yang delta Q2 0,02. Nah, kemudian dikoreksikan lagi. Nilai delta Q-nya dikoreksikan lagi. Hasilnya ini. Kemudian dipasang lagi dalam pendekatan. Nah, dipasangkan lagi dalam pendekatan. Nah, nilai dari sigma KQ kuadrat jaring 1 itu sudah kecil, hanya 1,09. Min 1,09. Sehingga delta Q1 sama dengan kecil 0,00179. Delta Q2-nya ini sigma KQ kuadratnya masih 6. Sehingga ini masih lebih besar daripada yang delta Q pertama. Nah, ini dipandang kecil apabila ini kurang dari 5% debit terkecil. Nah, debit terkecil berapa? Dari sini, debit terkecil berapa? Debit terkecil 20/17. Jadi yang paling kecil itu 17. 20 terkecil kedua. Jadi yang dipakai yang paling kecil 17 ini, yang untuk persen nih. Nah, kesalahan yang besar mana ini? 0,02163. Ini dibagi 17,302 kali 100% sama dengan 0,125%. Jadi kurang dari 5%. Jadi ini dianggap sudah teliti. Nah, kalau sudah dianggap teliti ya selesai hitungannya. Hitungannya selesai sampai ya ini debit GAB sama dengan 57,83, nggak usah dikoreksikan lagi. Kalau sudah kecil nggak usah dikoreksikan lagi. Kesalahannya dengan debit ini kesalahannya kecil, kurang dari 5%. Nah, debit BC, GBC 20,53.
VCA 42,17 dan seterusnya. Nah, ada yang mau ditanyakan. Halo. Halo, halo. Yang online gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Sehat, Pak, baik. sehat. Sehat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Jelas semua? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti sudah bisa mengerjakan tugas jaring-jaring pipa. Nah, tugasnya kira-kira seperti ini. Jaring-jaring pipanya. Ini segitiga, kemudian ditambah segi 4. Nah, nilai K-nya ini 1, 3, 4, 4, 5, dan 2. Nah, debit masuk di titik A 100, debit keluar di titik D dan C dan E 25, 25, 50. Nah, hitung debit masing-masing pipa. Terus yang satunya seperti ini. Ini juga debit masuk di titik B dan E. Debit keluar di titik AF, CD. Hitung debit masing-masing pipa. Halo. Ngitungnya gimana? Kalau ada persoalan seperti ini ngitungnya gimana?
Ngitungnya gimana? Halo. Iya, Pak. Ya, ngitungnya gimana kalau pipa seperti ini? Yo, gimana? Siapa yang bisa Ditambah dikurang, Pak. yang ditambah dikurang apanya? Apanya yang ditambah dikurang? Yang ditambah dikurang apanya? Debit airnya, Pak. Nambahnya gimana, ngurangnya gimana? Debit airnya Debit air yang mana? itu dibagi. Yang Jadi yang yang 100 liter itu dibagi jadi 2. Bener nggak, Pak? dibagi dua gimana baginya? Baginya gimana? Ntar, Pak, hitung dulu, Pak. Ayo yang lain gimana? Baginya gimana baginya? Baginya gimana? Pak, mau nanya yang tadi contoh soal itu, Pak. Ya nanya gimana nanyanya? Nanya apa yang ditanyakan? Ya, Yang di contoh soal tadi, Pak. lah ya ditanyakan apanya? Itu nilai dari B ke C yang 35 itu dari mana? Nilai dari B ke C yang 35 dari mana? Nah, itu 70 kan dimisalkan debit masuk 100 di titik A, keluar dari titik A adalah AB dan AC. Dimisalkan kalau AB 70 berarti AC-nya harus 100 min 70. Nah, sekarang BC kok 35 dari mana? Nah, yang masuk 70, yang sudah diketahui keluar, yang sudah diketahui keluar 20, berarti 70 min 20 masih 50. Nah, 50 itu terbagi pipa BC dan BD. Kalau B sudah bisa? Balap tahu itu. Sudah bisa belum? Sudah Oh, iya. Bisa. sudah bisa. Kemarin. Bisa lagi dulu. Sudah bisa. Jadi gimana ngerjakannya itu? Kalau pipanya seperti ini gimana? Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Pipanya seperti ini. Menjelaskannya gimana? Kalau bisa menjelaskan berarti bisa mengerjakan. Ayo, siapa yang mau bicara? Menjelaskan ini. Ayo. Siapa tadi? Sudah cerita, aku lagi menjelaskan cerita sendiri, berarti sudah tahu. Nah, saya lagi menjelaskan cerita sendiri, tweet-nya. Berarti sudah ngerti. Sekarang coba jelaskan ini mengerjakannya gimana? Tadi ada yang tanya tapi cerita sendiri. Atau yang tanya sendiri yang cerita. Berarti sudah tahu. Sekarang gimana caranya mengerjakan ini? Coba kamu cerita, ini saya tidak marah, enggak sama sekali. Saya pengen dengar kamu ngomong gitu loh. Ngomong menceritakan pipa ini, jaring-jaring pipa ini. Ayo, gimana? Ayo. Tadi lagi diterangkan ngomong sendiri-sendiri. Ayo. Coba. Siapa tadi? Ica atau siapa tadi? Ayo. Gimana? Gimana? Lagi diterangkan ngomong sendiri-sendiri. Ayo. Ayo coba. Pak, mau nanya lagi tuh yang dari
Jangan nanya dulu, ini mau tak suruh lagi diterangkan ngomong sendiri tadi. Ayo, siapa yang mau ngomong sekarang? Ini kawannya ada yang nanya. Ini nerangke dulu, diterangkan dulu. Oh, diterangke ngomong sendiri. Disuruh ngomong nggak ngomong lah, ini yang orang anak zaman sekarang itu diterangke ngomong sendiri, disuruh ngomong diem. Nah, jadi saya ngomong dengeran dulu. Tadi dari titik A tadi, titik A itu debit masuknya 100, debit keluar masuk. Nah, debit keluar dari titik A itu mana? Titik A itu berarti pipa AB dan AC. Ini tadi dimisalkan pipa AB 70. Kalau pipa AB 70, hukum kontinuitas harus berlaku di titik A. Hukum kontinuitas itu debit masuk sama dengan debit keluar. Debit masuknya 100, debit keluarnya satu pipa 70. Jadi pipa yang satu harus, supaya 100 harus 30. Nah, kemudian titik B, simpul B, itu debit masuknya 70. Yang kita misalkan tadi, dimisalkan itu belum tentu benar, memisalkannya belum tentu benar. Titik dari A itu 70, kemudian sudah diketahui yang keluar dari B itu 20, sudah pasti itu sudah diketahui 20. Berarti yang mengalir ke pipa BD dan BC adalah 70 min 20, 50. 50 kita bagi, pipa BD berapa, BC berapa. Nah, misalnya pipa BD itu 15, pipa BC berarti 35. Nah, setelah itu 35, tadi dimisalkan yang pipa AB tadi 30 karena 100 dikurangi 70, 30. Berarti pipa AC itu 30, pipa BC 35. Jadi debit masuknya adalah 30 ditambah 35 sama dengan 65. Lah terus titik C itu sudah ada debit keluar, sudah diketahui dengan pasti 30. Nah, 65 dikurangi 30, 35. Jadi aliran yang mengalir dari titik C ke D itu 35. Nah, sekarang kita tinjau titik D. Titik D itu aliran masuknya dari B 15, dari C 35, jadi jumlahnya 50. Ternyata di titik D itu debit keluarnya juga 50, jadi sudah pas. Jadi kita memisalkan itu sudah benar, artinya memisalkannya benar, pas. Kalau memisalkannya salah, ya tidak nol. Nah, ini memisalkan itu juga harus cerdas, harus benar. Kalau nggak benar ya nggak akan selesai dihitung, nggak akan ketemu, nggak akan terjadi keseimbangan, nggak akan seimbang. Jadi harus debit masuk sama dengan debit keluar. Nah, jadi kalau misalnya debit yang masuk 100, yang keluar dari titik B itu 25, ya beda lagi. Kalau 25 terus yang keluar di titik C 30, berarti yang keluar dari titik D harus bukan 50 tapi 45. Kalau yang keluar dari titik B misalnya 35, berarti di situ harus turun lagi sehingga jumlahnya debit masuk sama dengan debit keluar. Lah itu kalau itu sudah benar baru kamu menabelkan. Nah, baru dihitung di tabel. Nah, dihitung di tabel, kemudian dicari apa? Dicari delta Q. Delta Q-nya itu adalah sigma kaki kuadrat dibagi sigma harga mutlak dari 2 kaki KQ. Nah, yang kaki kuadrat itu bisa positif, bisa negatif. Yang berlawanan jarum jam negatif, yang searah jarum jam positif. Sedangkan yang 2KQ itu selalu positif karena dipasang harga mutlak. Nah, jadi
delta Q itu bisa positif, bisa negatif, tergantung putarannya dan besarnya angka yang kita misalkan. Lah, yang pemisalan pertama ini harus benar dulu. Kalau pemisalan pertama salah, kamu nggak akan pernah selesai. Pemisalan berikutnya bukan pemisalan, hasil hitungan, hasil koreksi. Lah, ngitung hasil koreksi ini juga harus benar. Kalau kamu ngitung salah, ya nggak akan selesai. Jadi semua hati-hati harus benar terus, baru bisa selesai. Nah, ya sekarang berdasarkan penjelasan saya, ada yang bisa menjelaskan, menirukan seperti omongan saya tadi. Ayo, siapa yang tanya tadi bisa belum? Bisa menirukan saya tadi? Bisa menirukan omongan saya? Debit masuk, debit keluar, gini. Tadi bisa menirukan saya enggak? Halo. Nah, kalau kamu, lah, sekarang sudah ada yang bisa belum? Halo. Nah, halo. Halo. Iya, Pak. Sudah yang bisa menirukan? Iya, Pak. Sudah bisa paham? Nah, nanti dicoba sendiri di rumah. Ngomong sendiri nggak apa-apa, ngomong sendiri, didengarkan sendiri, disalahkan sendiri, tapi ngerti benernya. Jadi itu harus dilatih. Jaring-jaring pipa kayak gitu tadi. Itu gambarnya seperti itu. Jadi pipa masuk, debit masuk sekian, berarti yang harus keluar ini. Nah, itu dihafalkan, ngomong sendiri nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa ngomong sendiri, ngomong di depan saya. Lewat video gambarnya dimunculkan. Nah, ngomong di depan saya. Nah, kalau ngomong di depan saya sudah benar, berarti sudah mengerti. Nah, jadi hitungan itu nanti dikomentari. Hitungan tadi itu dikomentari. Nah, hitungan ini dikomentari. Nah, hitungan ini dikomentari. Ini. Nah, terus laju ke halaman berikutnya misalnya. Nah, halaman berikutnya ini juga dikomentari lagi. Nah, ini dikomentari, terus ini dikomentari lagi. Nah, terus ini dikomentari. Jadi ini diomongkan semua. Itu video yang diharapkan seperti itu. Artinya kamu sudah bisa cerita, bukan hanya mengerjakan saja. Nah, kamu sebenarnya kalau bisa cerita ini, otomatis kamu bisa mengerjakan. Nah, sekarang belum bisa nggak apa-apa. Belajar itu praktek ngomong sendiri. Nggak apa-apa di rumah, ngomong sendiri, didengarkan sendiri. Kalau merasa keliru, disalahkan sendiri, benernya bagaimana. Itu untuk latihan. Nah, tapi sebaiknya ngerjakan dulu, ini dikerjakan dulu. Jadi sebelum ngomong itu ini dikerjakan dulu, setelah sistematikanya sudah benar, ngitungnya benar, baru cerita. Nah, itu videonya itu seperti itu. Jadi semua tugas video dikerjakan. Ini sebentar lagi sudah UAS. Nah, belum ada yang mengerjakan tugas yang diserahkan ke saya, yang ditunjukkan ke saya. Nah, mengerjakan tugas itu belum tentu benar. Jadi sampai benar. Kalau nggak benar, kamu kalau merancang gagal, nanti dulu kok berani ngerjakan pipa, yang ngajar perpipaan siapa, kan bawa-bawa. Nah, makanya kamu harus bisa cerita. Kalau bisa mengerjakan, bisa cerita. Oke? Paham yang saya maksudkan? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Ya. Cuma ini mau nanya yang 35 dari mana ya? Iya, kamu dengarkan enggak tadi kok? Sampai yang 35 dari mana gimana? Kamu tadi dengarkan enggak? Hah? Kamu tadi dengarkan enggak? Saya lagi ngomong Tadi kayak apa jarak itu nggak baik, Pak, makanya terkeluar.
Wow, sinyal nggak baik. Tadi udah dengar Pak, cuman Ah, pas pertengahan tidak baik Pak. iya, itu di buku juga ada, di Jadi buku. aku masih bingung cuma yang itu nih. Itu pembagian dari 50. Oh Ya, berarti dari B ke D itu makanya Jadi pipa B itu D kan ke C keluar itu 20 gimana? tinggal 50. Jadi BD 35, BD 15, BD 35. Pembagian dari 50. ya. Lah, Nah terus dari D ke C itu bagaimana lagi? lah iya kamu nggak Dari nyim. C yang ke D. Ini siapa tadi yang tanya ini? Oh Yang, jadi yang, nilai yang 35 tanya itu siapa tidak ini? baik Yang, ya? yang, Ya, yang jadi tanya itu ada anak panah arahnya itu. siapa? Yang tanya Ica Anak apa? panah arahnya. Oh oke. Yang tanya siapa ini? Iya Pak, Oh, masih bingung. masih bingung gimana? Ya, bukunya dilengkapi, dipelajari, belajar, ngajak minta tolong kawannya yang sudah dianggap sudah mengerti, yang bisa menerangkan. Kalau belajar sendiri nggak bisa, ngajak kawannya, tanya kawannya yang bisa menerangkan. Oke, Ya baik Pak. lah tugasnya dibuat, segera dikerjakan. Tugas 1, tugas 2 belum keluar. Nah, nanti tugas 3-nya ini. Masih pertemuan nanti hari minggu depan masih ada atau enggak? Saya enggak tahu. Ujiannya tanggal berapa? Masih 1 kali kayaknya. Masih 1 kali ya. Ini kan kuliahnya ini sudah saya selesaikan sampai jaring-jaring. Hanya contoh soalnya saja ini karena ada 2 tadi. Tapi sama, cara pengerjaannya sama, hanya belum dibaca saja. Sama, teorinya sama. Jadi sebenarnya kuliahnya sudah selesai. Nah sekarang tugasnya yang dikerjakan. Tugas 1, tugas 2 nyusul, minggu ini saya keluarkan. Tugas 3 minggu depan saya keluarkan. Lah, tugas ada nilainya. Kalau kamu kerjakan tugas nggak salah ya nilainya jelek. Kalau nggak mengerjakan ya kosong. Nah, ujiannya pasti gagal. Sudah dipastikan kalau nggak ngerjakan tugas pasti gagal. Pasti nggak bisa, karena ngerjakan tugas saja nggak bisa. Bagaimana mau ngerjakan ujian? Karena ujiannya sama dengan tugas. Kan enak, ujian sama dengan tugas. Tugasnya bisa, ujiannya bisa. Tapi kalau tugasnya nggak ngerjakan, bagaimana mau bisa? Nah, begitu kira-kira ya. Saya kira itu aja. Ini jamnya sudah mau habis, presensinya dibuat sendiri. Ini tadi saya rekam memang, tapi karena ini pakai pakai Zoom, dipinjam Ibu Rida Zoom, itu saya nggak bisa meresensi. Kalau pakai Google Meet itu langsung terekam presensinya. Kalau ini tidak, tapi terekam semuanya. Nah, semua orang-orang yang ada ini terekam. Kalau diputar, nah, kalau nggak diputar nggak bisa lihat. Saya kira itu aja. Ini saya rekam, jadi bisa saya tunjukkan, bisa diputar. Nanti saya kirim ke Elinas. Jadi bagi yang tidak mengikuti, bisa mengikuti lewat video. Ya adanya videonya seperti ini. Nah, tidak bisa runtut karena ini perkuliahan tadi saja sampai macet duluan, pakai ada macetnya. Oke, terima kasih. Semangat belajar, mengerjakan tugas sampai bisa. Oke, saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.